Baik, kita lanjutkan ke video yang berikut, yaitu kelas HTML script 6. Telah menambah dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas untuk menyatakan tipe objek. Dengan kata lain, dalam HTML script 6 kita dapat mendefinisikan kelas untuk memodelkan objek tertentu, sama seperti bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Berikut ini kita akan mendefinisikan kelas. Dalam JavaScript, kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Sebagai contoh, kita buat kelas segitiga, kita dapat menulisnya seperti ini. Kita ketik node, kemudian enter. Setelah itu kita ketik kelas segitiga, kemudian buka kurung kurawal, tanda komentar, nama kelas, kemudian enter, konstruktor. Setelah itu buka kurung A, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, komentar, mendefinisikan properti. Oke, kemudian kita enter, kita ketik this alas. Setelah itu sama dengan A titik koma, enter, this tinggi sama dengan B titik koma, T maksudnya T titik koma, kemudian enter, tanda tutup kurung kurawal, enter, luas, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, return this alas kali this tinggi, kemudian per 2 titik koma, enter, tanda tutup kurung kurawal, enter, tanda tutup kurung kurawal, enter. Berikut kita akan mempelajari bagaimana objek. Setelah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek dari kelas tersebut. Kata kunci new sebagai contoh untuk membuat objek dari kelas segitiga menggunakan kode berikut. Kita langsung tambahkan var obj sama dengan new segitiga, dalam kurung 4,5 tutup kurung titik koma. Kode berikut ini menunjukkan mendefinisikan kelas dan pembuatan objek dari kelas bersangkutan. Oke, kita buat satu folder kerja baru dengan nama kelas kelas.js, enter, kita hilangkan ini dulu, kemudian kita ketikkan var readline sama dengan require, buka kurung, tanda petik, readline scng,
titik koma, enter, kelas segitiga, buka kurung kurawal, enter, komentar, mendefinisikan properti alas tinggi, properti alas dan tinggi, enter, konstruktor, buka kurung A mati, titik kurung, buka kurung kurawal, enter, kemudian yang ini di bawah, oke, seperti ini konstruktor A, B, kemudian enter, oke, definisikan tinggi, kemudian di bawahnya this alas sama dengan A titik koma, enter, this tinggi sama dengan T titik koma, kemudian komentar mendefinisikan metode, enter, luas, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, return, this alas dikali tinggi per dengan 2 titik koma. Setelah itu enter, komentar, membaca data alas dan tinggi, enter, var A sama dengan buka kurung, redline, question, buka kurung, tanda petik, masukkan alas, kemudian titik koma, copy saja, ini Farti, tinggi, oke. Setelah itu kita enter, komentar lagi, membuat objek dari kelas segitiga, oke, enter, var obj sama dengan new segitiga, kemudian dalam kurung A T tutup kurung, titik koma, enter, konsol
deadlock buka kurung tanda petik obj alas, kemudian t tanda dolar buka kurung perawal obj alas tutup kurung perawal dan titik koma. Setelah itu copy saja, kemudian kita enter, Ctrl V, kita rubah ini menjadi tinggi, oke. Setelah itu kita enter, Ctrl V lagi, kita rubah menjadi luas, ini juga kita rubah menjadi luas, oke. Jangan lupa kita Ctrl S, setelah kita Ctrl S, kemudian kita ke lagi terminal baru dengan cara Ctrl D. Kita langsung saja ke sini, new terminal, oke. Masih loading, kita ketikkan node spasi nama file kelas.js, enter, kemudian di keluar masukkan alas, alasnya 3,0, enter, tingginya adalah 4,5, enter, dan kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi pada yang berikut, yaitu tentang terlanjut pada metode statis. Normalnya metode yang didefinisikan di dalam kelas akan dimiliki oleh setiap objek dan kelas bersangkutan. Metode seperti ini sering disebut instance method. JavaScript mengizinkan kita untuk mendefinisikan metode statistik dalam suatu kelas. Metode statistik itu sendiri adalah metode milik kelas, bukan milik objek, di mana yang dapat dipanggil melalui nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut terlebih dahulu. Dalam JavaScript, metode statistik perlu dideklarasikan menggunakan kata kunci statis di depan nama metode bersangkutan. Contoh kode berikut akan menunjukkan cara pembuatan dan penggunaan metode statistik dalam kelas. Kita buat satu folder kerja baru dengan nama statis atau metode statis.js, enter, kemudian kita ketikkan var readline sama dengan require buka kurung tanda petik readline scng tanda petik titik koma, enter, kemudian kelas segitiga, kemudian konstruktor
konstruktor, kemudian buka kurung a, t, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, komentar mendefinisikan properti dis alas sama dengan a titik koma, enter, dis tinggi sama dengan t titik koma, kemudian enter, luas, kemudian buka kurung, tutup kurung, titik koma, buka kurung kurawal, enter, kemudian return dis alas kali dis tinggi per 2 titik koma, sini kita lupa tanda titiknya. Oke, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan komentar metode statis, kemudian enter, statik buat objek, buka kurung a, t, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, return new segitiga, buka kurung a, t, tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Setelah itu enter lagi, komentar membaca data alas dan tinggi, enter, var a sama dengan buka kurung redline question, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai alas, kemudian titik koma, kita copy saja biar mempercepat waktu, enter, Ctrl V, kita rubah ini jadi var t, ini kita rubah menjadi tinggi. Setelah itu kita enter, komentar memanggil metode statis, kemudian kita enter, var obj sama dengan segitiga buat objek, buka kurung a, t, tutup kurung, titik koma, enter, console develop, buka kurung, tanda petik obj alas, kemudian t, tanda dolar,
buka kurung kurawal obj alas, kemudian tutup kurung kurawal dan titik koma. Oke, kita copy, enter, Ctrl V, dan kita ubah ini menjadi tinggi. Setelah itu ini juga menjadi tinggi, kita enter, Ctrl V lagi, kita ubah ini menjadi luas, ini menjadi luas. Oke, kemudian kita Ctrl S, kita ke terminal, setelah itu kita ketikkan node spasi metode statis.js, masukkan alas 4, tingginya adalah 9, kemudian enter. Hasilnya bukan seperti ini, kita perbaiki dulu. Coba kita jalankan lagi, Ctrl S, lalu kita ketikkan lagi node spasi nama file metode statis.js, masukkan alas 4 dan tingginya 9. Oke, kita bisa lihat hasil yang benar adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut pada yang berikut, yaitu turunan. Pewarisan membuat kelas turunan atau inheritance adalah salah satu konsep di dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Kelas baru disebut subkelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan sebagai induk warisan disebut superkelas atau kelas induk. Melalui pewarisan seperti ini, kelas anak akan mewarisi daftar properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Dalam JavaScript, kelas turunan dibuat menggunakan kata kunci extend dan dengan bentuk umum penggunaan seperti berikut. Kita buat satu folder kerja baru dengan nama turunan.js, enter. Kemudian kita ketikkan var readline sama dengan require buka kurung tanda petik readline scng titik koma, enter, kelas segitiga buka kurung kurawal, enter, konstruktor A mati, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, komentar mendefinisikan properti, enter, this alas sama dengan A titik koma, enter, this tinggi sama dengan T titik koma, kemudian
persegi luas, buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung perawal, enter, return dis alas kali dis tinggi per 2 titik koma, kemudian cetak properti, setelah itu buka kurung perawal, enter, setelah itu kita ketik console.log buka kurung alas tanda dolar, buka kurung perawal, dis alas kemudian tutup kurung perawal dan titik koma. Oke, kita copy, setelah itu kita enter, Ctrl V, lalu kita rubah di sini menjadi tinggi dan di sini juga menjadi tinggi. Oke, setelah itu kita enter, tutup kurung perawal, enter, kita ketikkan kelas segitiga warna extend segitiga, buka kurung perawal, enter, kemudian konstruktor buka kurung A, T, W, tutup kurung, buka kurung perawal, enter, super, buka kurung A, T, kemudian tutup kurung, titik koma, dan memanggil fungsi, memanggil konstruktor kelas segitiga, kemudian kita enter lagi, komentar mendefinisikan properti baru, kemudian yang berikut cetak properti, buka kurung, kemudian buka kurung perawal,
enter, super, cetak properti, buka kurung, kemudian titik koma, spasi, memanggil, segitiga, cetak properti, kurung, tutup kurung, kemudian enter, kita ketik konsol, log, buka kurung, tanda petik, warna, T, tanda dolar, buka kurung kurawal, disk, warna, tutup kurung kurawal, kemudian titik koma. Setelah itu komentar, membaca data alas dan tinggi var a sama dengan, buka kurung, redline equation, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai alas, titik koma, kemudian kita copy, enter, Ctrl V, kemudian kita buat sini menjadi tinggi. Oke, setelah itu kita enter, komentar, membuat objek dari kelas segitiga warna, enter, var obj, kemudian sama dengan new segitiga warna, buka kurung, a, d, kemudian tanda petik merah, kemudian titik koma, enter, obj, cetak properti, buka kurung, titik koma, enter, komentar, memanggil metode luas, buka kurung, enter, konsol, log, buka kurung, tanda petik, luas, buka kurung, tutup kurung, kemudian T, tanda dolar, buka kurung kurawal, obj luas, buka kurung, tutup kurung kurawal, dan titik koma. Jangan lupa kita Ctrl S. Setelah Ctrl S, ini tanda ada
error, jadi saya sudah perhatikan untuk memperbaiki. Setelah kita Ctrl S, coba kita langsung masukkan node turunan.js, enter. Masukkan alas 10 dan 8. Ya, kita bisa lihat hasilnya ada seperti ini. Kata kunci super berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke objek dari kelas induk, sedangkan this berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke objek dari kelas yang aktif. Jika kata kunci super dan this ditulis di dalam kelas segitiga warna, maka super akan menunjuk ke objek dari kelas segitiga dan this akan menunjuk dari objek dari kelas segitiga warna. Selain untuk keperluan di layar, kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktor. Baik, ini mungkin adalah sekian video dari saya dan terima kasih.